Shalom, Jemaat GKNS JPI, Jemaat Persaudaraan Immanuel. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bertemu di ibadah online. Saya percaya pada pagi hari ini ada sebuah hal yang spesial yang akan saudara dan saya alami. Mari persiapkan tempat, mari persiapkan hati saudara untuk kita sama-sama beribadah bersama keluarga, bersama siapapun yang ada di rumah saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kembali Tuhan mempertemukan kami, walaupun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya jarak dan waktu tidak akan memisahkan kami daripada setiap kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, perkenanan Tuhan dan kasih-Mu memenuhi setiap kami. Berkati setiap keluarga, setiap jemaat GKNS JPI yang sama-sama beribadah pada pagi hari ini di rumah mereka maupun dimanapun. Kami percaya berkat Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan bahkan yang berbeban berat, yang banyak masalah Tuhan hibur dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami mau angkat pujian penyembahan kami biar Tuhan berkenan untuk setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Ku tetap setia, ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tetap setia. Katakan ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Mari bersama katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Mari sama-sama katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku, seluruh hidupku, biar ku tetap setia. Biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Mari jemaat terkasih kita awali, kita ulang dari awal lagi. Ku tetap setia, kami mau tetap setia ya Tuhan Yesus. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Lebih sungguh dengan senang hati katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Mari gereja Tuhan sama-sama naikkan pujian ini. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas
cinta untuk selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan terlalu banyak, terlalu banyak ya Yesus yang Tuhan telah beri. Maka padaku takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Biar ini menjadi doa kita pada pagi hari ini, katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap, sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Yesus. Kami bersyukur buat pertolongan Yesus. Haleluya. Terima kasih, puji terima kasih, layak disembah Yesus. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Hidupku memuliakan, haleluya, haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki. Mari gereja Tuhan bersama-sama muliakan Dia, katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi gereja Tuhan, dengan segenap hatiku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yesus Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Waktu Tuhan pagi
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti Dengan iman katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, bahkan Tuhan yang selalu setia terhadap hidup kami. Terkadang kami tidak setia, tapi Engkau Yesus selalu setia akan kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya pada pagi hari ini, biar kuasa-Mu yang tak terbatas itu mengalir kepada setiap orang yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau berkarya, beracara di tengah-tengah setiap jemaat gereja-Mu pada pagi hari ini. Waktunya kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu juga itu yang menjadi sumber sukacita kami di hari-hari ini. Dunia boleh berkata apa dalam hidup kami, tapi kami percaya kami hidup oleh karena firman. Kami bukan hidup apa kata orang, tapi hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah, urapi hamba-Mu pada pagi hari ini, biar setiap jemaat-Mu juga yang mendengarkan bisa mengerti, dan bukan saja mendengar, tapi mereka bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih, kemuliaan hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya sangat bergairah kembali kita bertemu. Sudah hampir kurang lebih sekitar 3 bulan kita tidak ibadah offline. Saya pribadi sangat rindu kepada Bapak Ibu Saudara, tapi biar kerinduan kita nanti kita akan sama-sama bertemu dengan waktu yang cepat atau lambat, kita akan sama-sama bisa ibadah offline kembali. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu tema. Saya percaya tema ini adalah hal yang sangat relevan hari-hari ini gereja Tuhan, sangat relevan bagi kehidupan kita untuk menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Saya akan membawa satu judul tema yang saya boleh katakan adalah waktu Tuhan versus waktu manusia. Nah, banyak hari-hari ini ya, kita atau mungkin banyak hari ini juga orang yang sudah berkata, aku sudah capek. Sudah capek, doaku sudah bertahun-tahun berdoa tapi nggak dijawab. Kapan waktunya Tuhan? Kapan Tuhan ubahkan hidupku? Kapan Tuhan sembuhkan sakitku? Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara hari ini mulai capek dengan kehidupan ini. Engkau mungkin terkena dampak PHK, atau mungkin engkau terkena dampak sakit penyakit, atau mungkin terkena dampak dengan virus corona ini. Tapi saya yakin pada pagi hari ini ada sebuah kabar baik yang akan saudara dan saya dengar, bahwasanya Yesus tetap setia, waktunya yang terbaik untuk kehidupan saudara dan saya. Haleluya, amin. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Sama-sama kita buka di kitab Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat yang 6. Alkitab berkata, Mazmur 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku?
dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak. Apabila aku goyah, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak. Karena penyelamatmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Saya percaya mungkin doa ada sebuah harapan, ada sebuah seruan seperti Raja Daud. Di sini kita tahu posisi Daud sedang berada di dalam posisi tertinggi, bahwa dia sedang berada sebagai raja. Tapi Daud, lucunya dia merasa hidupnya seperti mengalami sebuah tekanan yang berat, mengalami sebuah padang gurun yang sangat berat. Padahal kita tahu bahwa posisi Raja Daud adalah sedang berada dalam raja. Ya, Daud sedang berada di posisi raja. Kalau hari ini saudara belum jadi raja, kalau ada masalah dalam hidupmu, beban hidup yang sangat berat, artinya belum seberapa. Sekelas raja pun mengalami tekanan, sekelas raja pun mengalami masalah yang sangat berat. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 13 ini, kurang lebih ada 3 kali Raja Daud berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Nah, mungkin ini juga yang menjadi doamu hari ini. Ini juga yang menjadi kata-katamu hari ini. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi sakitku sembuh? Tuhan berapa lama lagi keluargaku pulih? Tuhan berapa lama lagi ekonomiku dipulihkan? Tuhan berapa lama lagi virus corona ini pulih? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan hari-hari ini di dalam seluruh orang. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi saya percaya ada sebuah kabar baik pada hari ini. Ya, banyak anak Tuhan mengalami masalah dengan waktu. Terkadang manusia kita ini mengalami masalah dengan Tuhan hanya karena waktu. Ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, kita mulai berpikir curiga sama Tuhan. Ketika harapan kita, keinginan kita tidak terpenuhi, kita mulai berpikir negatif sama Tuhan. Kita langsung mulai berpikir curiga, apa Tuhan bisa pulihkan hidupku? Apakah Tuhan bisa pulihkan keadaanku? Jadi saya mau katakan bahwasannya banyak anak Tuhan masalahnya hari-hari ini dengan Tuhan itu karena masalah waktu. Tapi saya sangat yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Terkadang waktu manusia itu melenceng. Hari ini manusia bisa bilang A, tapi besok dia bisa bilang B. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk saudara dan saya. Haleluya, amin. Nah, ada beberapa hal yang kita akan bahas di dalam kita menghadapi hari-hari ini. Kita tahu hari-hari ini Alkitab berkata bukan masa yang gampang, tapi hari-hari ini adalah masa yang sukar, di mana orang mencintai dirinya sendiri, di mana orang menjadi hamba uang, tidak peduli agama. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak seperti itu. Amin. Nah, ada 3 hal yang akan menjadi sebuah aplikasi saudara dan saya di tengah menghadapi krisis, di tengah menghadapi sebuah tantangan hari-hari ini. Saya percaya 3 hal ini ketika kita aplikasikan, maka bukan lagi kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Ya, kita sama-sama belajar pada pagi hari ini 3 hal aplikasi apa sih yang harus kita lakukan di tengah keadaan zaman dunia yang justru semakin tidak baik. Haleluya. Ya, yang pertama adalah setia. Haleluya. Kitab Amsal berkata, banyak orang yang berbuat baik, tetapi siapakah yang setia? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini adalah orang-orang yang setia. Setia terhadap Tuhan, setia terhadap gereja, setia terhadap pekerjaan, setia terhadap keluarga, setia. Haleluya, amin. Nah, setia ya, di akhir zaman ini Tuhan bukan saja merindukan anak-anaknya untuk taat,
Tapi di tengah akhir zaman hari-hari ini, di mana Tuhan merindukan kesetiaannya kepada umat pilihan Allah. Saya teringat dengan satu cerita di mana ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya. Kedua ke-10 orang wanita ini memiliki pelita dan mereka memiliki yang namanya minyak juga. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, wanita bodoh ini dia tidak setia. Dia tertidur dan ketika Tuhannya itu datang, lalu wanita bodoh ini tidak masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Oleh sebab itu mungkin hari ini keadaan saudara sudah menjadi menyerah. Saudara sudah katakan, Tuhan, aku sudah capek hidup. Tuhan, aku sudah menyerah. Hidupku gini-gini terus. Tapi hari ini ada sebuah kabar baik. Tetap setia. Sebab Yesus juga setia kepada hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika dia di atas kayu salib, dia menuntaskan visi dan misi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika di atas kayu salib, ada satu kalimat yang dilontarkan oleh Yesus. Dia berkata, "It finished," sudah selesai. Dia menanggung setiap dosa saudara, menanggung setiap sakit penyakit saudara dengan sebuah kesetiaan. Haleluya. Kesetiaan kita ini terkadang diuji dari setiap masalah. Sebab itu kalau hari ini kita berdoa, Tuhan, aku pengen punya mobil, 2 minggu mobil datang. Tuhan, aku punya pengen rumah, mungkin 1 bulan, 2 bulan datang. Ya, terkadang kalau kita hidup kita nyaman, ya, kita menjadi orang-orang yang gampangan. Tapi hari ini kesetiaan saudara dan saya diuji melalui masalah. Kesetiaan gereja Tuhan hari ini diuji oleh satu virus yang tidak kelihatan, yaitu virus corona. Apakah kita mau tetap setia kepada Yesus? Apakah kita mau tetap percaya kepada Yesus bahwasannya waktunya adalah waktu yang terbaik? Yesus tidak pernah gagal. Yesus akan terus menepati janji-janjinya. Kalau dulu Yesus menyerahkan nyawanya saja di atas kayu salib, saya percaya apapun kerinduan Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara hari ini sedang gumuli, saya percaya cepat atau lambat waktu itu yang akan menjawab semuanya. Amin. Tetaplah setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetap setia. Saya ingatkan satu kisah. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, 4 hari lamanya Lazarus mati. Oleh sebab itu Maria dan Marta datang sama Yesus untuk berharap agar Yesus mendoakan Lazarus. Tapi yang sangat menariknya dikatakan di dalam Yohanes, kita buka sama-sama di kitab Yohanes. Yesus berkata seperti ini. Yohanes 11 ayat 4, Yesus bilang seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar Lazarus sedang sakit, lalu Yesus berkata seperti ini. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya di sini kita tahu bahwasanya Lazarus mati, tapi justru mungkin menurut manusia sudah tidak berdaya lagi, tidak ada yang namanya mukjizat. Tapi Alkitab berkata, melalui sakit penyakit Lazarus, melalui kematian Lazarus, di situ justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi hari ini apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara, saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam hidup saudara dan saya. 2 Korintus berkata, bahkan banyak orang-orang yang akan terheran-heran dan berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar, orang yang seperti ini belum pernah aku lihat. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini, apapun problemmu, apapun sakit penyakitmu, apapun beban hidupmu, tetap setia, tetap percaya kepada Yesus, tetap bergantung kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Wow. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana 2-3 hal, ya, aplikasi yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk kita
kita menantikan waktunya Tuhan, untuk kita melakukan sebuah hal yang berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Yang pertama adalah setia. Haleluya. Kesetiaan saudara dan saya diuji dari masalah. Amin. Jadi ketika saudara hari ini mengalami sebuah masalah, apakah saudara tetap bergantung kepada Yesus? Apakah saudara seperti ban serep, ya, hanya perlu Yesus ketika ada sebuah masalah, ya, hanya meminum obat ketika sakit, tapi ketika sembuh engkau katakan goodbye Yesus, aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Saya berdoa pada pagi hari ini, kapanpun, dimanapun, kita selalu perlu Yesus dan butuh Yesus. Yang kedua adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, apalagi di tengah-tengah penderitaan. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita lagi berkecukupan, hidup kita lagi baik, kita bisa berkata, Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika hidup kita di tengah penderitaan, ketika hidup kita sedang mengalami masalah, ketika hidup kita sedang mengalami kegoncangan, apakah dari mulut kita, dari hati kita masih terucap, terima kasih Tuhan, Engkau baik? Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, biar kita tetap setia, biar kita tetap cinta, karena sudah terlalu banyak apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan saudara dan saya. Alkitab dengan jelas berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saya percaya ketika hari ini saudara dan saya di masa-masa sedang menantikan waktunya Tuhan, mungkin hari ini saudara seolah-olah menderita, frustasi, capek, tapi saya percaya ketika hati dan mulutmu ada sebuah ucapan syukur, maka itu akan memunculkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur di dalam keadaan baik, semua orang pun bisa. Tapi ketika keadaan kita tidak baik, apakah masih kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, aku mencintai. Tuhan, aku mengasihi. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Haleluya. Bagaimana cara kita untuk bisa mengucap syukur? Ya. Jangan melihat apa yang belum kita punya, tapi lihatlah apa yang sudah engkau punya dan apa yang sudah engkau miliki hari ini. Saya mau katakan detik ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang sesungguhnya hidupnya merindukan seperti Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini banyak orang, jutaan orang di luar sana sedang terkena yang namanya virus corona. Mereka harus terbaring di rumah sakit dengan sebuah oksigen, dan di dalam pemikiran mereka berkata, Tuhan, kapan aku lepas dari oksigenku? Artinya di luar sana sesungguhnya banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Apapun keadaan, mengucap syukurlah. Jangan lihat apa yang engkau punya, tapi lihatlah apa yang sudah engkau punya dan apa yang sudah saudara dan saya nikmati. Kita punya Yesus. Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin. Jadi ini yang kedua, aplikasi yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Ketika Yesus mengadakan mujizat, dia memberikan makan 5.000 orang laki-laki dan anak-anak tidak termasuk wanita. Dia angkat roti dan ikan, lalu dia berkata kepada Bapa dan dia mengucap syukur. Di balik ucapan syukur yang Yesus katakan kepada Bapa, maka ada sebuah mujizat. Dan saya yakin dan percaya kalau hari ini saudara dan saya tetap mengucap syukur, maka saya percaya ada mujizat di balik ucapan syukur saudara dan saya. Amin. Mari kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Walaupun hari ini aku sedang sakit, walaupun hari ini aku sedang jomblo, walaupun hari ini aku sedang tidak ada pekerjaan, walaupun hari ini aku sedang banyak masalah, banyak rintangan, tapi aku mau berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Amin. Yang terakhir, wow, luar biasa, saya berdoa saudara excited, saudara bisa sama-sama bergairah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hal aplikasi yang harus kita lakukan di tengah krisis, di tengah penderitaan, di tengah keadaan zaman-zaman hari ini, sembari kita menantikan waktu yang Tuhan sudah tetapkan
Yang ketiga adalah bagaimana kita terus membangun manusia. Bagaimana kita terus mengupgrade manusia kita. Kita tahu bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Roh inilah pusat inti dari kehidupan manusia. Hewan tidak memiliki roh, tumbuhan tidak memiliki roh. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara misalkan menebang pohon, lalu saya masih ingat ketika saya kecil, saya tebang pohon daun pisang, lalu ada tetangga bilang, kamu jangan tebang pohon itu, nanti pohonnya nangis. Itu waktu kecil. Saya tahu bahwa sekarang hari ini saya tahu bahwasanya tumbuhan itu tidak memiliki jiwa. Kita diberikan nafas roh oleh Allah. Oleh sebab itu hari ini di tengah kita menanti-nantikan waktunya Tuhan, kita harus terus mengupgrade roh kita. Kita harus terus membangun manusia roh kita. Katakan amin. Alkitab berkata, mari kita sama-sama buka di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, 2 Korintus 4 ayat 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya percaya kalau pagi hari ini saudara memilih Tuhan, maka hidupmu akan pulih. Pilihlah Tuhan, maka hidupmu akan pulih. Alkitab dengan jelas berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jadi hari ini penderitaan yang saudara dan saya hadapi itu adalah ringan, dan saudara dan saya mengerjakannya bagi kemuliaan Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Kitab Amsal dengan jelas berkata, untuk apa kita memperoleh seluruh harta di dunia ini, tapi ending hidup kita binasa, tidak masuk ke dalam kekekalan. Amin. Alkitab juga berkata bahwasanya kita diutus ke dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta di dunia ini, tapi bagaimana kita mengumpulkan harta di surga nanti. Amin. Oleh sebab itu mari terus bangun manusia rohmu. Dengan apa cara membangun manusia rohmu? Dengan terus percaya kepada Yesus, dengan terus mengendalkan Yesus, dengan terus membangun keintiman dengan Yesus. Hari-hari ini krisis bukan hanya sekedar virus corona. Krisis orang hari ini adalah seberapa engkau butuh Tuhan, seberapa engkau perlu Tuhan. 3 hal ini, biar ini menjadi sebuah kekuatan untuk Bapak Ibu Saudara setia, mengucap syukur, dan membangun manusia roh. Ketika ini kita lakukan, kita bukan lagi bergantung kepada waktunya manusia, tapi bagaimana kita bergantung kepada waktunya Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi, kita akan tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari 3 hal ini kita aplikasikan sama-sama: setia, mengucap syukur, dan bangun manusia. Ayat yang terakhir yang saya akan bagikan, Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari kita sama-sama buka Pengkhotbah 3 ayat yang 11. Alkitab berkata, Pengkhotbah 3 ayat yang 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab di sini jelas berkata bahwasanya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi hari ini jangan kita lagi bersungut-sungut. Jangan kita lagi mengeluh sama Tuhan, kapan Tuhan doaku dijawab? Berapa lama lagi keadaan ini berubah? Tapi biar melalui keadaan, melalui sakit penyakit, melalui masalah, di situ justru menguji kesetiaan saudara dan saya.
Amin. Jangan lagi melihat apa yang belum engkau lihat. Lihatlah, saudara dan saya sudah punya Yesus. Amin. Lihat, ada sang pribadi yang besar, pribadi yang agung, pribadi yang penuh kuasa. Itu tinggal di dalam hidup saudara. Jika saudara mengimani ini dan melakukan ini, saya percaya orang di sekitar saudara akan berkata, kok kamu bisa? Orang yang seperti ini belum pernah aku lihat. Dan nama Tuhan dimuliakan, saudara bisa memberitakan Injil dan bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sama-sama, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saya berdoa kepada saudara hari ini sama-sama mengikuti ibadah online. Apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, apapun yang kau sedang alami hari ini, mari terus nantikan waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetap setia, tetap mengucap syukur, terus bangun manusia roh kita. Saya percaya ketika engkau tekun mengikuti ini semuanya, maka engkau akan menjadi prajurit-prajurit Allah yang tahan uji. Walaupun ada goncangan, ada badai, engkau akan tetap berdiri dan imanmu akan tetap kokoh. Dan saudara dan saya menjadi seseorang yang tidak digoncangkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang mengalami masalah. Buat mereka tetap percaya, buat mereka tetap setia, buat mereka tetap mengucap syukur, dan buat mereka tetap membangun manusia. Terima kasih materi firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu jadi untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara, ada beberapa pengumuman yang harus kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita ada tepang sono, ya. Kita sama-sama temu kangen, ya. Sudah lama kita nggak bertemu. Jadi kita setiap hari Rabu jam 7 kita akan tepang sono via Zoom. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh lihat di IG atau Facebook di GKNS CPI. Lalu firman Tuhan minggu depan oleh hambanya Pak Pendeta Lukman Panji. Saya berdoa saudara tetap setia untuk mengikuti ibadah ini. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa untuk gereja Tuhan, untuk bangsa, dan untuk saudara-saudara keluarga besar di JPI. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetap kuat, tetap semangat. Haleluya.